Oke guys, lanjut lagi Gen 1. Jadi sekarang kita mau ganti bearing roda depan dulu nih. Jadi kondisi bearing roda yang terpasang di mobil sekarang oblak kiri kanan. Nih, kelihatan nggak oblak? Jadi ketika mobil posisi di standar, sorry di standar di apa? Di dongkrak, ya kan, di jack stand, dia tuh chambernya jadi negatif. Ketika diturunin dia langsung negatif guys. Sudah kita cek, ternyata kondisi kayak gini timbulnya dari bearing roda yang oblak. Kiri kanan udah oblak semua, cuman untuk yang paling parah sebelah kanan guys. Tapi ya udah sekalian kita ganti baru semua aja biar cakep ya kan. Nah, untuk bearing roda depan di Vios Gen 1 ini dia nggak ada ABS-nya. Jadi untuk yang Limo atau Vios G itu bisa masuk nggak pakai ABS. Karena untuk ABS-nya tuh si Vios Gen 1 ini di CV join. Jadi kita ganti pakai bearing roda ini nih guys. Oke, jadi nggak usah takut mau yang ABS atau non ABS, tinggal pasang aja. Karena untuk sensor ABS nya tuh bukan di bearing roda, sensor ABS nya tuh di CV join guys gitu. Jadi beda dengan Gen 2 sama Gen 3. Kalau Gen 2 sensor ABS nya tuh di bearing, Gen 3 juga sama di bearing roda juga guys. Dan untuk kondisi piringan cakramnya ini masih bagus, ini nggak kemakan, masih lumayan rata. Jadi untuk untuk piringan cakramnya ini nggak kita bubut, jadi udah biarin seperti itu aja. Oke, jadi sekarang kita langsung aja mau ngepres dulu bearing roda depan. Kita mau ganti bearing roda kiri kanan guys. Nah lanjut, jadi untuk shock depan ini kita ganti pakai coilover guys, ya kak, biar cakep. Jadi ini coilovernya udah siap, tinggal kita pasang ke mobilnya. Jadi seperti biasa saya pakai coilover ini supaya enak dinaik turunin. Jadi biasanya kalau mobilnya laku lama nih, ya kan, biasanya kalau saya yang pegang itu sering gonta-ganti velg, gonta-ganti spek velg. Jadi enaknya pakai coilover itu kalau misalnya ganti ring 15, ring 16, ring 17 itu tinggal dinaik turunin aja untuk drat coilovernya, ngikutin lingkar diameter velg. Nah ini untuk support shock ini yang kemarin baru yang dipasang. Dan untuk tatakannya ini juga tatakan bawaan mobil. Jadi yang baru tuh dari per sampai shock. Jadi kalau misalnya teman-teman beli coilover itu dapatnya shock, per, dan juga drat coilovernya depan belakang. Jadi untuk support shock dan tatakan shocknya itu nggak dapat pakai bawaan mobilnya guys. Oke. Nah ini udah tinggal kita pasang. Jadi kalau misalnya ini kurang pendek atau kurang tinggi, tinggal diputar aja dratnya. Oke. Untuk bagian belakang cuma segini doang dapatnya, drat coilover sama per. Tapi kalau misalnya temen-temen pengen nambah shock itu bisa, harganya beda lagi, nambah lagi. Oke. Jadi untuk di Vios Gen 1 ini kita pasangin coilover guys biar mantap. Oke. Oke guys, lanjut ini hari berikutnya. Jadi pasang part kaki-kaki udah selesai semua, dan untuk part bekasnya ini nih guys. Karena ini mobil punya saya pribadi, ya udah tinggal kita buang aja untuk part-part jeleknya. Tapi sebelum kita buang, kita cek dulu untuk kondisi part bekasnya ya. Jadi untuk kondisi karet engine mounting ini udah jebol semua. Kiri, kanan, belakang itu udah rusak, udah jebol. Jadi makanya kemarin pas kita pertama ngambil mobil ini, getar ke kabinnya lumayan parah nih guys. Nah untuk di bagian kaki-kaki ini ada kampas rem. Kampas rem masih lumayan tebal sih, tapi kita ganti baru kemarin. Ini ada CV join luar sebelah kanan. Ini ada tyro track end, kita ganti semua. Ini bearing roda nih guys yang kemarin kita ganti. Untuk support shock, terus apa lagi ya, link stabil segala macam, bushing ini udah diganti semua. Jadi untuk kaki-kaki depan udah pasti ini enak lagi guys. Untuk kaki-kaki belakangnya nggak ada yang diganti karena memang kondisinya masih bagus, masih enak dipakainya guys. Jadi untuk di mobil ini kita fokuskan ngeganti di bagian kaki-kaki depan aja sama engine mounting segala macam. Ini juga sebenarnya koplingnya keras. Rencana sih nanti kalau ada duit ya koplingnya mau saya coba ganti juga. Cuman untuk saat ini ya pakai kopling ini aja karena koplingnya masih oke, masih bagus. Itu. Jadi ini udah selesai pemasangan part di kaki-kaki, penggantian shock, pakai coilover juga udah selesai. Nah ini tampilan belakangnya seperti ini guys. Nanti body kitnya kita copot aja kali ya, jelek banget sumpah.
Body kit belakangnya udah pada patah lagi. Terus untuk body kit samping kita lihat dulu nanti, kalau misalnya konsepnya masuk nggak kita copot, tapi kalau misalnya kita ngejar konsep clean, konsep bersih ya kan mobilnya, paling untuk body kit di bagian samping kita copot aja guys, oke. Nah oke guys, ini hari berikutnya lagi. Jadi hari ini kita ngebongkar interior, dan untuk cover joknya kita copot-copotin semua guys nih, karena asli saya nggak betah banget pakai kursi atau jok yang dilapis kayak begini. Jadi kalau perjalanan jarak jauh itu punggung itu berkeringat guys, nggak enak pokoknya. Jadi mungkin karena kelamaan saya pakai Vios G ya, si Burcon dulu. Itu kan Burcon bahan joknya fabric, kain gitu kan. Jadi kalau jarak jauh ya enak. Jadi keringat di punggung itu kayak ya udah nggak, punggungnya tuh nggak berkeringat karena kan nyerap mungkin ya ke apa namanya, ke bagian bahan jok fabriknya, makanya ini kita bongkar aja. Tapi kondisi bahan jok standarnya juga ini nggak bagus-bagus amat, udah pada belel ya kan. Jadi ya nggak tahu deh, nanti kita lihat aja kalau misalnya budgetnya ada ya, nanti joknya kita ganti, kulit joknya kita ganti, kita custom. Kalaupun di custom mungkin saya pengen dirubah untuk interiornya tuh kayak Vios G 2006 Matic. Jadi full warna krem, terus ada beberapa cover panel-panel yang dibikin motif kayu atau panel wood. Jadi mungkin nanti saya bikin kayak gitu deh. Tapi nanti kita lihat dulu budgetnya ya. Kalau misalnya budgetnya cukup, budgetnya ada ya kita kerjain. Kalau enggak ya udah pakai beginian aja. Karena ini juga masih oke lah ya, masih bisa dipakai gitu. Oke. Nah untuk di bagian lantai atau sasis, ini kan karpet dasarnya sedang kita bongkar, udah kita masukin ke laundry juga. Nah ini kondisinya untuk gen 1, ini adalah gen 1 yang paling mulus lantainya yang pernah masuk ke sini guys. Ini kan udah kita cek kemarin pas kita ngambil unit ya, lantainya aman, nggak ada yang kropos, nggak ada yang berkarat parah. Ya kalau berkarat tipis-tipis kayak gini ya sebenarnya wajar sih. Ini nggak sampai kropos bikin bolong, nggak. Ini cuma di bagian luarnya itu tipis. Nah ini penyebabnya adalah air masuk ke kabin dari lampu belakang guys. Nah lewat sini. Jadi karena ini kan karpetnya dilapis pakai karpet sintetis ya. Jadi karpet dasar tuh kan bludru, dilapis lagi pakai karpet sintetis. Nah jadi ketika karpetnya basah itu nggak kekontrol, nggak kecek, ya kan. Jadi makanya berkarat kayak gini. Nah sekarang kita copot karpet sintetisnya, jadi nanti kita balikin lagi pakai karpet bludru standarnya. Jadi kalau kedepannya ada kebocoran dan karpetnya basah itu bisa kekontrol atau bisa kecek lebih mudah gitu, oke. Nah ini untuk kondisi lapisan jok standar bagian belakang, bagian penumpang. Nih belum ada sobek, belum ada bolong-bolong bekas sundutan rokok, cuman ya kondisinya begini. Ya mobil 2006 mau diapain sih ya kan, mau berharap apa? Apalagi bahan joknya bludru warna hitam lagi. Nih masih bagus sebenarnya, cuman ya kurang aja kalau menurut saya. Nah untuk sementara gini dulu aja lah. Jadi kalaupun mobilnya saya pakai dulu, punggungnya nggak basah keringat nantinya, enak gitu. Nggak kayak pas dilapis pakai kulit sintetis kan rada gerah gitu kalau duduk di kursi yang dibungkus kulit sintetis kayak gitu, nggak enak. Oke. Jadi udah untuk interior segitu dulu aja. Yang penting perintilannya masih lengkap semua. Terus nggak ada yang aneh-aneh. Ini plafon juga masih oke, nggak ada bekas sundutan rokok, masih aman, masih lengkap. Untuk handle plafon juga aman, nggak ada yang patah, nggak ada yang hilang. Jadi ya udah interior segini dulu aja guys. Tuh bisa dilihat nggak? Ini bekas busa dari kulit jok yang sintetis tadi. Busanya sampai nempel-nempel guys di joknya. Nah, oke, untuk episode 2 segitu dulu aja, kita lanjut ke episode berikutnya. Oke, mantap.